Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Selamat mengikuti. Smart FM Business and Inspiration. Selamat malam semua listeners. Selamat hari Selasa. Waktunya kita belajar hal baru lagi dalam Smart Character and Career. Yang pasti dalam aktivitas sehari-hari, dalam bekerja, biasanya pikiran kita dipenuhi dengan deadline, target, apalagi sekarang udah pertengahan tahun ya. Dan bahkan dengan penuhnya isi kepala kita, membuat kita itu sulit lagi untuk merasa produktif gitu ya. Dan rasanya semuanya kok stuck begitu aja gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Dan haruskah kita melakukan detox? Nah, hari ini kita akan membahasnya dalam Smart Character and Career dengan 8 tips to detox your mind bersama dengan our favorite narasumber, ada Mbak Vivit Argarini. Selamat malam Mbak Vivit. Selamat malam Mbak Audrey, salam sehat jiwa raga untuk kita semuanya, Smart FM listeners dimanapun Anda berada yang sedang berkendara, mungkin ya pulang kantor nih ya, macet-macet gitu ya, atau sudah ada di kosan, ada di rumah, lagi menikmati apa tuh, sambil dengar musik mungkin. Atau lagi nungguin pesanan makanan dari pesanan ojol gitu, makanan males nih ya, masak gitu kan. Sampai tunggu mendengarkan kita nonton di YouTube bisa ya Mbak Audrey ya? Bisa banget Mbak Vivit. Jadi semua platform bisa kita provide untuk Anda dapatkan insight baru setiap harinya. Dan malam hari ini seperti yang Audrey katakan ya, bahwa ini jadi isu yang juga cukup meresahkan. Mungkin secara nggak langsung Audrey juga pernah merasakan gitu ya, dimana mungkin pikiran nggak hanya pikiran tentang pekerjaan ya, tapi juga dalam kehidupan, mungkin dalam keluarga, relation dan lain sebagainya gitu ya, menjadi terjadi penumpukan lah ya, sehingga kita kok kayaknya sulit banget produktif. Kok ini aja tugas yang biasanya kita selesaikan 2 jam, ini kok 2 hari nggak selesai gitu. Ini wajar atau enggak Mbak Vivit? Silakan. Iya. Jadi kalau bahas detox sebenarnya nggak cukup nih Mbak 1 jam dan nggak cukup 1 sesi kayaknya gitu ya. Karena memang aku kalau Mbak Audrey tadi sudah bilang juga pernah, aku berinteraksi dengan orang gitu kan. Dan berinteraksi itu kan juga ada beberapa macam ya, tidak hanya secara offline ya kan, online nih gitu kan, komunikasi via WhatsApp misalnya, atau melihat tayangan di medsos misalnya gitu ya. Jadi sebenarnya erat kaitannya atau relate banget dengan what we're doing day to day gitu ya, apa yang kita kerjakan hari demi hari. Tapi malam ini khusus nih Mbak, detoxnya tentang pikiran gitu. Karena detox sendiri itu kan sebenarnya kan ada tubuh gitu ya, dan kita gitu kan, makan apa aku hari ini ya, apa aku sugar rush ya, terlalu kepingin cari hidden gem, ternyata cookies bagus yang cantik, ternyata gulanya banyak banget. Misalnya, atau mencoba untuk detox badan nih, kayaknya aku kebanyakan karbo nih misalnya. Nah, tapi itu sesi yang lain ya Mbak ya, ini khusus detox pikiran yang kalau kita nggak peka atau kita nggak cermat, akhirnya kita stuck dalam tanda kutip nih, penjara pikiran yang akhirnya tidak membuat kita merasa lebih berharga. Akhirnya kita hanya merenung ya, kepikiran yang kelamaan dan kebanyakan, atau kita sering mendengarkan overthinking gitu ya, dan akhirnya nggak sehat gitu, akhirnya tidak produktif, akhirnya jadi tadi tuh ya Mbak, racun-racun. Nah, bicara detox itu kan sebenarnya membersihkan hal-hal yang kurang baik di diri kita. Karena malam ini kita fokusnya di pikiran kita, akhirnya kita berupaya tuh untuk jauh-jauh deh ya pikiran yang nggak penting gitu kan, yang menghambat kita untuk lebih dapat berkarya, untuk lebih kita dapat bermakna, sehingga kita menjadi insan yang mensyukuri hidup Mbak. Karena kalau kita berlama-lama pada pikiran tanda kutip ya yang tidak produktif itu, atau yang tidak baik itu, atau kita sampaikan racun itu ya, akhirnya
ya kita dikomplain orang, atau kita ditegur oleh atasan, atau malah kita dicibir nih oleh sesama kolega gitu. Ngapain sih? Kok kayak gitu aja dipikirin sih? Aduh, kenapa sih kok? Biasanya kamu cepat deh nge-reply, nge-respon. Ini kenapa lama banget gitu? Nah, akhirnya ya membuat image diri kita atau citra diri positif kita meluntur. Nggak ingin dong kita seperti itu. Jadi, yuk kita sama-sama memiliki kesempatan ya, menyiapkan waktu untuk detox tuh pikiran kita gitu, bersihkan tanda kutip tuh racun-racun atau hal-hal negatif atau hal-hal yang kurang bermanfaat ya di diri kita gitu ya. Di pikiran dulu spesifiknya malam ini. Yuk kita coba untuk kembali lagi, yuk clear thinking, yuk bersihkan. Penting itu Mbak, membuat positioning ya, posisi diri kita dalam keterjagaan. Ya, dalam kita memiliki kesadaran penuh, ya, mindfulness, aduh ya. Tapi itu sesi yang lain lagi kita bicara mindfulness. Sekarang spesifik 8 langkah untuk membersihkan diri kita dari pikiran-pikiran yang nggak penting itu, gitu. Wah, menarik nih ya. Karena kalau ngomongin tentang detox nih, Audrey ingat tuh dulu ada zaman-zamannya kita minum infused water gitu ya supaya pencernaannya lebih bersih lagi. Kalau pikiran gimana? Nanti kita akan bahas satu persatu. Ada 8 tips yang akan Mbak Vivit berikan malam hari ini. Jadi pastikan Anda stay tune. Anda juga boleh sharing. Silakan di 0812 11 12 959. Kami kembali setelah jeda berikut. Smart Character and Career. Segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan.
Masih dalam Smart Character and Career bersama dengan Mbak Vivit Argarini. Pada malam hari ini kita bahas sesuatu yang menyehatkan pikiran kita dan pekerjaan kita gitu ya. Kita akan bicara tentang 8 tips detox your mind. Cuman detox ini kadang jangan-jangan disalahartikan. Banyak yang bilang detox oke, healing ke Bali dan lain sebagainya. Kita butuh definisi yang jelas dulu nih terkait dengan detox itu sebenarnya apa sih definisinya dari perspektif Mbak Vivit? Silakan. Baik, detox itu kan sebenarnya membuang racun, Mbak. Oke. Ya, membuang hal-hal yang dirasa kurang bahkan tidak bermanfaat untuk kita. Jadi memang perlu nih, mudah-mudahan nih Smart FM listeners yang sedang berkendara atau sedang di kosan atau mungkin dari rumah gitu ya, sambil menyaksikan kita, sambil mendengarkan kita, luangkan waktu untuk betul-betul menikmati diri gitu ya, dengan suasana yang tenang ya, mungkin tidak diganggu dengan krang-kring gitu, tang-ting-tung ya, gadget gitu. Ya, stay away from your gadget gitu kan. Terus ya minta waktulah untuk pasangan, mungkin anak gitu ya, atau orang tua gitu. Aku mau belajar nih untuk detox gitu ya. Jadi detox itu membuang atau membersihkan diri dari hal-hal yang kurang baik di diri kita. Nah, kita fokus ke pikiran karena memang ada detox tubuh. Tadi kita sempat ya, apakah saya kebanyakan karbo atau saya sugar rush misalnya segala macam gitu ya. Nah, nanti itu di sesi yang lain. Nah, pikiran itu apa sih sebenarnya? Nah, aku agar tepat gitu ya, dan saya mencintai KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi akan saya sampaikan di sini. Jadi menurut KBBI, pikiran itu adalah akal budi, ya, ingatan ya, dan pikiran itu merupakan hasil pikir, hasil analisa, ya, kalau bahasa Inggrisnya thought gitu ya, thinking. Jadi dapat sebenarnya juga dikaitkan dengan berbagai macam aktivitas yang berhubungan dengan psikologis misalnya. Jadi berpikir nih kita ya, menggunakan nalar gitu. Jadi mengapa detox pikiran? Karena penting gitu. Bahkan ada yang mengatakan gitu bahwa the mind controls the body gitu. Kalau pikiran kita bisa autosugesti menyampaikan bahwa aku yakin aku bisa. Aku yakin aku akan berhasil. Dan itu terus-menerus dilafalkan, diyakini sebagai motivasi, itulah yang akan muncul. Tapi kebalikannya, kalau misalnya kita diajak rapat atau kita diminta oleh atasan untuk presentasi gitu ya. Tapi yang ada di pikiran kita, aku nanti gagal, nanti aku dipermalukan, nanti aku salah gitu. Akhirnya itulah yang terjadi. Makanya kan kita selalu diingatkan oleh orang tua kita gitu ya, atau orang yang lebih bisa menasihati kita. Sampaikanlah, ucapkanlah hal-hal yang baik, karena itulah yang akan muncul menjadi baik. Kebalikan, kalau kita menyampaikan hal yang tidak baik, makanya berdoalah yang baik gitu ya, Mbak. Pernah dong? Ya, baca, mendengarkan gitu ya. Karena kalau kita mendoakan seseorang hal yang tidak baik, jangan-jangan nanti malah balik tuh doanya ke kita. Karena kita mendoakan mereka tidak baik. Ayo coba nih sama-sama kita self-reflection, ya, pengingat diri. Ada nggak ya ketika kita, karena itu pikiran, Mbak. Pikiran itu sangat kuat. Sangat kuat. Jadi makanya kenapa kita perlu detox pikiran, karena pikiran itu sumber gitu. Ya, kita bisa sembuh, kita bisa lama penyembuhan, itu bergantung juga dari pikiran kita. Sedikit saya cerita, boleh ya? Boleh dong. Mbak Audrey, saya baru kehilangan orang tua saya, ibu saya kan di April kemarin ya, belum 3 bulan nih, Agustus nanti masuk 3 bulan. Beliau selalu bersemangat untuk menjalani cuci darah. Dan dijalani itu 4 tahun, bayangkan Mbak, 4 tahun seminggu 3 kali. Tapi pikiran beliau yang mentransfer itu pada tubuhnya, bahwa saya bersemangat untuk sembuh, saya bersemangat untuk menjalani ini gitu. Saya ikhlas menjalani itu, dan itu diafirmasi gitu ya pada dirinya, bahwa ketika Tuhan memberikan sesuatu pada kita, pasti Dia juga akan memberi solusi gitu.
dia tidak akan meninggalkan hambanya sembarangan lah, begitu saja, enggak gitu. Makanya kekuatan pikiran itu penting. Jadi detox pikiran yang lebih kompleks lagi, nanti kita akan bahas apa saja sih 8 langkah yang bisa kita lakukan untuk mendetox pikiran, dan kapan sih gitu kita merasa bahwa oke, this is the time gitu ya, ini saatnya nih aku harus stay away dari katakanlah mereka yang memiliki vibes yang kurang baik gitu. Walaupun kita tidak bisa menghindar dalam kita berteman, dalam kita berinteraksi, ya kan, berkomunikasi, kita bisa saja bertemu dengan mereka yang ya punya omongan yang kurang baik misalnya, tulisan yang kurang sopan misalnya, ya kan? Bisa saja, karena kita bertemu dengan ribuan bahkan jutaan orang, kepala sama hitam misalnya ya, kalau orang Indonesia rambutnya hitam semua, tapi isi pikiran mereka bisa beragam. Jadi kita nih Mbak, kapan saatnya kita bisa mawas diri, ya paham diri bahwa kita nih yang mengelola diri untuk membersihkan hal-hal yang dirasa tidak bermanfaat. Contoh lagi, ini ada teman saya nih Mbak curhat, ya curhat. Oh, bisa dilanjut atau sesi berikutnya? Bisa banget Mas. Ada teman saya curhat begini. Jadi kebetulan teman saya ini ada di lingkungan komunitas alumni lah gitu ya. Lalu kebetulan teman saya ini aktif gitu ya. Lalu adalah ya teman lain gitu yang mungkin bisa jadi iri atau tidak senang melihat kiprah teman saya ini gitu ya, karena teman saya mau aktif dan senang berkegiatan sosial dan memang tulus ikhlas sukarela lah gitu ya. Nah ada istilah kata gangguan lah gitu ya, yang mencibir ya kan, bahkan cenderung mengintimidasi gitu ya teman saya ini. Nah, apa yang dilakukan? Kebetulan dia curhat gitu ya ke saya. Apa dong Fit yang aku lakukan kalau aku ketemu atau membaca atau melihat tayangan-tayangan yang underestimate lah, menjelekkan lah gitu ya. Bahkan mungkin menyerang seperti itu. Saya bilang gini ke teman saya ini. Ya, sudahlah ya. Anggap saja itu warna-warna, ya kan? Ya, kita ini bersinggungan dengan banyak warna, ya kan? Dan pahami tidak semua orang senang sama kita, gitu kan? Jadi saya sampaikan ke teman saya ini. Jauhi, ya kan? Hempaskan, tidak usah masuk pikiran, apalagi masuk hati. Oke. Nah gitu ya, jadi anggap aja itu angin lalu gitu ya, take it easy gitu. Kesel iya pasti ya kan, sempet tuh mungkin selintas, kenapa sih kok orang itu begitu pada teman saya nih, karena teman saya curhat gitu, saya nggak pernah merugikan dia misalnya gitu ya kan, saya bilang ke teman saya itu ya, iya Fit, kayaknya saya nggak pernah bersinggungan deh gitu kan, gini, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang dong sama teman saya, tidak perlu peduli, maksudnya jangan terlalu dipikirin. Anggap, jangan terlalu difikirkan. Anggap dia tidak ada. Udah, ya. Jadi kalau kita semakin berpikir akan hal itu, ya, itu akan masuk, Mbak, ke alam pikiran kita, dan itu merugikan. Makanya saya sampaikan ke teman saya ini, bukan teman saya dekat gitu ya, yang sangat aktif ini, saya bilang, saya bilang gitu ya, kamu punya banyak banget pekerjaan, kamu punya banyak banget kegiatan aktivitas yang jauh lebih penting dibandingkan ya memberikan kesempatan orang itu untuk masuk pikiranmu gitu. Itu ya kan, itu kita loh yang kontrol, kita loh mengelola. Apakah kita rela, ya kan, tayangan orang itu, ya celoteh orang itu, postingan orang itu masuk dalam alam pikiran kita. Kalau itu tidak penting, itu membuat kita tidak nyaman, ngapain kita merelakan atau memberi kesempatan itu untuk masuk? Kasih
benteng gitu, barrier gitu ya, pagar-pagar gitu untuk, hey, maaf gitu ya, Nggak bisa masuk. saya bukan seperti Anda yang Betul. berkata kurang baik, saya bukan seperti Anda yang menghujat, saya bukan seperti Anda yang menjelek-jelekan. Jadi makanya kalau ini petuah nih, orang tua nih, kalau ada orang yang mencibir kita atau menjelekkan kita atau mengatakan yang tidak baik, jangan dibalas hal serupa, Yes. karena berarti kita sama dengan orang itu. Benar dong? Bener dong. Ya kan? Terus gimana caranya? Kita kan sebel gini. Kalau dari sisi religiusnya nih Mbak ya, Ya. doakan saja. Betul. Udah, doakan saja gitu. Kita apa gitu? Karena apa? Karena manusia itu penuh keterbatasan. Tapi yang maha tidak ada batasnya. Nah, Mbak, detox pikiran ini sebenarnya kalau lebih mengerucut, sebenarnya ada detox digital, Mbak. Oke. Itu yang sedang sebenarnya Marak ya, ramai gitu ya. betul. Aduh, gimana ya Mbak? Saya ada di grup itu, tapi saya nggak cocok sama orang itu. Aduh Mbak, saya follow orang itu, tapi kok tayangannya negatif, gini. Lah, memang kita ada di era digital kok. Ya. Tinggal kita sekarang pandai-pandai, ya nggak? Memilih, Betul. lalu memilah tayangan apa yang Cocok ya. Dan yang cocok ya kan Mbak? ya. Gitu. Jadi jangan salahkan digitalnya, jangan salahkan beritanya Yes. gitu kan. Berita yang memusingkan, berita yang membuat kita jadi resah, gelisah, gundah gulana. Ya udah biarin aja. Tinggal kita yang memilih nih gitu ya. Kalau nggak tahu nggak usah ikutan berkomentar. Nanti komentar kita dikomentari lagi. Wah. Kita pusing. Jejak digital Ya nih. kan? Jejak digital, ya kan jadi panjang, ya kan jadi wah terus di timeline jadi FYP. Kalau FYP-nya bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau FYP-nya jadi membuat kita kurang nyaman, kepikiran, nggak produktif, ditegur atasan, dimutasi, rugi dong Mbak. Banget. Harusnya dipromosiin ya kan. Makanya detox pikiran itu Penting sekali. penting sekali Mbak. Oke. Nanti langkahnya kita belum ngomong langkah nih. Betul, ini ternyata masih fondasi dulu ya, pemahaman Yes. dulu terkait dengan Yes. detox Betul. pikiran ternyata sepenting dan juga seberpengaruh itu, small listeners. Jadi kita break dulu gitu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu gimana langkah praktisnya supaya kita bisa terapkan mulai dari esok hari, kalau bisa malam ini juga sebelum tidur bisa dipraktekkan. Tetaplah bersama kami small listeners dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career. Segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM,
mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Terima kasih Anda masih bersama kami, small listeners, untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Pekanbaru, Jakarta, dan juga kota-kota lain, atau bahkan teman-teman dari luar negeri juga yang streaming kita malam hari ini, baik dari radiosmartfm.com dan juga YouTube channel. Selamat malam. Dan pastinya kita masih membahas 8 tips untuk detox our mind. Yang pasti tadi kalau Anda dengerin sesi 1, kedua, dan 2 gitu ya, mendengar pentingnya detox, pasti udah gak sabar untuk denger 8 tipsnya. So, langsung aja kita akan masuk ke tips yang pertama. Ada apa Mbak Vivit? Baik, jadi yang peduli, ya, yang sayang, betul-betul sayang terhadap diri kita, siapa lagi Mbak Ayo? Kita sendiri. Kita sendiri, ya. Sayangi diri sendiri. Itu kesannya kayak klise, mana bisa gitu kan? Iya. Ada tuh pokoknya kalau kita heboh sedang strolling gitu kan, emang iya bisa gitu. Oh, bisa banget. Bisa banget. Kalau kita sedang dalam taraf yang kita seakan-akan sibuk ngurusin orang lain gitu ya, bagus juga Mbak, karena kita memang punya kewajiban lah, katakanlah orang tua, adik gitu kan, komunitas, pekerjaan, teman-teman gitu kan. Ya memang karena kita terlahir bukan saja sebagai makhluk individu tapi juga makhluk sosial. But all and all, kita ini dianugerahi kelengkapan oleh Yang Maha Kuasa gitu, dan komposisinya gitu ya, itu kompleks banget gitu. Ada pikiran, ada badan, ya kan, ada soul, ya, nyawa gitu kan, ada segala macam. Jadi siapa lagi yang harus nomor 1, numero uno tuh paling atas, sayangi diri sendiri. Tulis sekarang apa hal-hal yang membuat diri kita bahagia. Ayo, pernah nggak di tengah-tengah kesibukan kita ya, target lah ini itu. Apa sih yang membuat diri kita bahagia? Coba kita tulis. Mau tulis boleh, mau voice note boleh, gitu kan. Bahkan Mbak Audrey, I don't know if apakah ini aneh gitu ya. Tapi saya punya email, ya, yang emailnya saya juga, misalnya Vivit gitu ya, vivit@gmail.com gitu kan. Terus argarini@gmail.com. Jadi saya suka pagi-pagi saya kirim email ke saya sendiri gitu. Yes, dapat surat sendiri gitu. Hi, good morning gitu kan. Let's speed up gitu kan. Today is very beautiful misalnya gitu. Pokoknya ada hal-hal apa yang bisa memotivasi diri gitu. Atau ada lagi nih teman saya ya, ruang kerjanya tuh penuh dengan itu tuh Mbak, tempelan-tempelan warna-warni. Ya, dia suka stationery, dia belilah itu highlighter lah. Terus sekarang tuh kan ada highlighter yang, aduh, gambarnya lucu-lucu, ada yang hati, ya kan, gitu-gitu ya. Terus dia ramein tuh namanya itu ruang kerjanya, mejanya tuh ya, yang cubicle gitu kan, ada dinding-dinding gitu ya. Dia ramein, dia bilang target USA misalnya gitu, ya, visa Schengen approve gitu. Dia motivasi dirinya sendiri gitu. Nah sekarang cari hal-hal apa yang membuat diri kita bermakna, diri kita someone, ya, diri kita memang layak untuk mendapatkan pujian. Aduh, nggak usah deh ngarepin dari orang, muji dari sendiri gitu. Makanya aku bilang gini ya, maksudnya it's not about narsis ya.
narsis tuh lain lagi ya, kan tuh ada tuh ya yang juga lagi rame NPD ya, narcissistic personality disorder. No, kita nggak akan bahas itu. Tapi kita paham bahwa diri kita harus dengar. It's not about narsis, it's about sayang. Ya, kita menyayangi dan tuliskan hal-hal yang membuat diri kita bahagia. Satu, pertama. Yang kedua, kita siapkan waktu, Mbak Audrey, kalau boleh saya berikan tips gitu ya. Bangun tidur, self-meditate, bangun tidur. 5 menit aja. 5 menit. Self-meditation. Apa caranya? Ya, macam-macam. Kita duduk, ya boleh bersila, boleh kakinya di bawah, apapun yang nyaman pokoknya. Ya, bangun pagi itu kita nikmati nafas yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, karena kita pernah mengalami bertahun-tahun ada orang yang bernafas pun susah, ya kan, tabung gas aja harus nyari gitu, dan pernah kehabisan juga gitu, ya kan. Apakah itu bukan satu teguran bahwa jangan-jangan kenikmatan yang kita dapatkan hari-hari we take it for granted gitu? Ya kan, kita tidak pernah syukuri. Aduh, jangan. Jadi yuk kita sama-sama mengingatkan gitu ya. Jadi pertama tadi sayangi diri sendiri, tuliskan hal-hal yang membuat diri kita bahagia. Yang kedua, self-meditate pagi hari dan sebelum tidur, Mbak. Sebelum tidur, Ya, saya simple aja dan mudah untuk dilakukan. Siapkan waktu 5 menit sebelum kita beraktivitas, ya. Makanya memang perlu juga kita nggak keburu-buru, karena kalau hal yang keburu-buru tuh jadi jatuhnya ketinggalan, lupa gitu kan, benar nggak sih? Jadi ya pelan kita lakukan gitu ya, bolehlah sekali-sekali, bolehlah, kan nggak juga kita yang kayaknya ideal banget semuanya ready gitu ya, secara adab mendadak meeting gitu kan bisa jadi kan. Nah itu keburu-buru, kayak langsung shock, tapi nggak tiap hari juga, karena kasihan jantung kita tuh ya bekerja cepat banget kalau suatu hal yang kita gitu ya, terengah-engah gitu. Jadi yuk kita meditate 5 menit setiap hari setelah bangun tidur, sebelum tidur. Ya, apa yang dilakukan? Kembali lagi kepercayaan masing-masing, kembali lagi ucapan-ucapan apa yang kita biasa lafalkan, ya, pujian-pujian apa yang kita biasa hadirkan pada Sang Pencipta, ya. Jadi kita minta dijauhi dari hal-hal yang mencederai, baik itu fisik maupun non fisik, ya. Itu yang kita minta. Lalu yang ketiga, Mbak, masih ada hubungannya dengan bangun pagi. Sesimpel kita bersahabat dengan tubuh kita. Apakah kita menggerakkan badan? Mbak Vivit, aku tiap hari ngejar LRT. Mbak Vivit, aku tiap hari jalan cepat karena tempat kosku atau tempat kantorku harus dengan kendaraan. Jadi aku jalan tuh gini. Oh, bagus banget gitu ya. Lalu ada lagi, ya Mbak, jalan di kota besar kan polusi. Ya, kita cari solusinya gitu kan. Yang betul-betul memang berjalan kaki karena harus berkendaraan atau pergi ke tempat public transportation, tapi ada juga yang jalan kaki yang memang olahraga. Sesimpel gerakan anggota tubuh. Anything, ada yang join the club, mau ikut sepedahan, mau ikut runners club, ya boleh, asal jangan terus jadi beban. Aduh Fit, baju lari gue udah dipakai nih minggu lalu, misalnya gitu kan. Aku pakai baju ini juga, nah nanti pikiran, ya bukannya olahraga malah memikirkan baju nanti. Esensinya beda ya jadinya. Nah itu hati-hati juga. Maksudnya gini, jangan jadi beban juga. Karena apa? Karena mau nggak FOMO misalnya, atau mau stylish. Nah itu dari pikiran juga. Yang ada bukan olahraga sehat, ya kan, malah jadi stres. Karena mau olahraga mesti mikirin mix matching baju sama sepatu, ya kan? Iya.
Itu jadi nggak sehat juga, Mbak. Alih-alih kita mau refreshing, nyaman, Ya, jadi kepikiran ya. Minggu lalu sepatunya ini nih, bajunya ini, masa minggu depan bajunya sama, ntar dipikir nggak punya baju olahraga, lalalala. Nah itu juga jangan ya. Jadi gerakan anggota tubuh dengan baik. Kalau misalnya kita mau olahraga, ya lakukan dengan senang, riang, fun, gitu kan. Syukur-syukur bisa nambah teman, networking. betul. Nah ya, asal jangan lagi tadi, misalnya, waduh, ketemu sama si itu tuh di olahraga, di itu tuh di putaran sekian, aku males deh, karena dia vibes-nya nggak enak, waduh, Ah, jadi nggak tenang Terhambat ya, juga. betul. Kita yang ngatur, Mbak. Pokoknya Mhm, intinya olahraga itu juga olah rasa. betul. Ingat ya, olah rasa. Rasa kita juga harus dikelola. Hmm, Namanya kepingin sehat, kepingin happy. Jangan jadi hal-hal yang tadi tuh, ya, yang toksik atau yang racun-racun itu kita biarkan untuk masuk. Nah, jangan. Oke, tadi sudah ya. Yang pertama tadi sayangi diri, mhm, kita buat daftar hal-hal yang membuat kita bahagia. ya, Yang kedua, kita siapkan waktu 5 menit aja bangun tidur, jangan sebelum tidur. mhm, Yang ketiga, coba dong ya kita gerakkan badan kita agar apa? Agar darah nih juga mengalir ngalir dengan ya. lancar ya. Jangan-jangan semalam nih masih ketemu mie tek-tek jam 10. Waduh, bahaya untuk perut. Ya kan? Wah, apa namanya, martabak manisnya seru banget, enak gitu kan. Ada varian yang baru misalnya. Ya, Ya udah, ayo kita bakar deh pagi-pagi kan gitu. betul. Jadi pemahaman bahwa kita sayang sama diri kita juga itu kita aplikasikan, kita wujudkan dengan olahraga, gerak Hmm, badan. Ya, yang keempat, Oke, yang keempat. yang keempat ya, sebelum kita yang keempat satu lagi, Oke. ya sesi yang lainnya. Yang keempat, sudah berapa jam sih kita istirahat, Mbak? Hmm, Nah, karena ya kita pahami kita punya deadline ya betul. kan. Mungkin juga di sini ada para mahasiswa yang sedang menyaksikan ya, Yes. nonton gitu kan atau mendengarkan. Tugas-tugas nih, aduh paper. Kita nugas-nugas di kafe. Aduh asik nih, kafe buka 24 jam. Ayo, pernah nggak tuh? Hah, 24 jam? Mau ngapain? Gitu ya nggak sih? Ya Aha, kan? Ah, asik nih, ada kafe buka jam 6. Kan ada sekarang ya, oke. banyak bukannya ada gitu ya, di Ya, kota-kota besar. Kafe-kafe menyediakan, wah banyak colokan nih, ya betul. kan, tempatnya PW enak Aman. banget gitu, ya, buka jam 6. Oke, kita datang jam 6 pagi, tapi bukan berarti tidurnya baru jam 4 loh. Yes. Nah, atau buka jam 6 pagi bukan berarti nggak tidur loh gitu. Mhm. Kita datang jam 6 pagi, jam 7 pagi, dan dengan catatan tidurnya ya Tetap, cukup gitu. yes. Bukan karena cari tempat nugas enak, tempat meeting enak buka pagi, tapi kita semalaman atau sedini hari itu masih kepikiran bahan meeting. Nah, itu nggak sehat, Ya. Mbak. Mhm, mhm. Itu benar-benar, Betul. maaf ya, itu benar-benar jadi benalu di pikiran. Ya. Nah, itu bahaya. Jadi tidur cukup. Kita kayaknya sering membaca ya, tidur cukup. Tapi nggak mudah loh tidur cukup Betul. itu. Setuju. Nggak mudah, Mbak. Dan tidur yang seperti apa yang berkualitas? Ya, Deep sleep. betul. Apakah dengan sebelum tidur itu, kan kita misalnya, aduh belum nggak bisa tidur nih, Mhm. sleep call deh, gitu kan, Ya. ya kan? Aha. Oke, sleep call-nya kontennya Apa? apa? Menceritakan tentang apa? Mhm. Kalau sleep call-nya membahas gibah, kepikiran dong nanti. Betul. Yang ada Masalah baru. tidur punya bubble chat di kepala. Aduh, si ini ngomong ini, si ngomong ini. Ya. Ya, jadi tidur yang cukup itu, tidur yang berkualitas itu bukan hal yang mudah. Hmm. Dan itu harus ikhtiar niat, benar-benar tidur yang baik. Betul. Sebelum tidur agar kita punya mimpi-mimpi yang apa ya, bukan nanti jadi mengigau yang serem gitu kan, Yes. atau bangun pagi malah capek. Ada loh Ya, orang yang bangun tidur makin capek ya. bukannya dia energize gitu ya, dia punya tenaga atau punya apa ya, capacity ya, kapasitas
semangat yang cukup, dia malah terengah-engah, malah aduh mesti kerja ya, mesti kuliah lah. Nah itu kita evaluasi tidurnya. Cukup Apa yang ya? kurang? Oke. Tidurnya apa yang perlu diperbaiki? Nah, itu yuk kita coba menitoks pikiran dengan mereview, dengan mengevaluasi apakah tidur kita atau pola tidur kita itu sudah baik atau belum. Itu Mbak, 4 tips dulu deh. 4 tips sudah di-spill sama Mbak Vivit, masih ada 4 tips lainnya. Yang pasti ini akan sangat seru sekali. Jadi menurut Audrey, Anda nggak boleh lewatkan. So tetap bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career. Segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Terima kasih semua listeners, Anda masih bersama-sama kami, ada Audrey Joanna dan juga Mbak Vivit Argarini. Kita masih membahas 8 tips detox our mind. Dan tadi 4 tips yang sudah di-spill tuh kayaknya daily banget gitu ya, simple tapi ya memang butuh komitmen yang besar nih untuk menjalaninya gitu ya Mbak Vivit. Nextnya agak cukup sulitkah gitu tingkat perlakuannya atau masih seperti yang tadi nih ya, cukup daily tapi ya memang butuh awareness dan komitmen yang besar Mbak Vivit. Butuh upaya sih Mbak. Kalau yang 4 ini sebenarnya yang 4 tadi juga upaya ya. Tapi maksudnya itu kan hari-hari banget ya. Betul. Bangun tidur gitu kan. Terus tidurnya sendiri, terus gerak badan. Itu kan sebenarnya ya udah emang kita hari-hari begini gitu kan. Tapi apakah itu dijalani dengan penuh awareness? Penuh keterjagaan bahwa I'm present, saya memang sedang ada di sini. Karena orang bisa jadi face to face sama kita, berinteraksi tatap mata sama kita, tapi pikirannya nggak sama kita. Mana-mana, betul. Ya nggak sih? Ya kan? Makanya pernah gini, hello, are you with me? Gitu kan? Hello, are you here? Gitu, karena she or he is not present, dia nggak ada sama kita gitu.
Nah, itu yang perlu kita sadari. Dan sebenarnya 4 tips tadi itu nggak yang teori-teori banget, Betul. itu hari-hari banget yang bisa kita praktikkan dengan lega gitu ya, dengan ikhlas gitu, karena kita mau detox pikiran. Oke, yang kelima. Yang kelima, silakan. Baik, yang kelima. Nah, gini Mbak. Di era sekarang yang serba modern dan industri makanan juga berkembang pesat gitu ya. Kita sebagai konsumen juga harus pandai, harus pintar, ya. Pilihlah makanan juga yang manfaat nggak untuk badan kita gitu, ya kan? Detox tubuh tadi kan kita pernah bahas di awal. Nah, ini berkaitan juga dengan detox pikiran karena ketika kita mengonsumsi makanan yang kurang bermanfaat bagi badan kita, yang akhir nanti jadi racun, akhirnya kita berdampak di tubuh kita. Oke. Nah, sakit misalnya. Kalau kita sudah kena penyakit, akhirnya kita tidak bisa masuk kantor misalnya, atau aduh alasan sakit perut, gitu, alasan pusing misalnya kayak gitu. Nah, itu menjadi catatan akhirnya di dunia profesional, ya kan? Meskipun misalnya, oke, dapat jatah cuti misalnya, tapi ada lagi tambahan sakit gitu. Aduh, kenapa ya? Kok profesional ini izinnya banyak ya gitu? Ada apa ya gitu? Nah, ini kan juga menjadi catatan di departemen HRD misalnya. Nah, sebelum itu ada di kehidupan kita sebagai profesional, coba yuk kita evaluasi. Jangan-jangan makanan yang kita konsumsi ini belum cukup baik untuk tubuh kita, sehingga berdampak ya pada kinerja kita, pada performa kita dalam dunia profesional. Jadi yang saya mau ingatkan juga, dan saya ini self reminder juga nih, fit misalnya gitu kan. Oke deh, nyoba ada tempat baru seru gitu misalnya ya. Nyobanya nggak usah habis deh gitu, misalnya pesan satu tapi buat bertiga gitu. Icip-icip Kan bisa Mbak, ngicip aja gitu. Jadi gini loh. Oh, sekedar kenal. Oh, sekedar tahu gitu. Ya kan? Jadi kita juga paham, oh ada tren makanan ini nih gitu. Tapi ya nggak usah dihabiskan sampai kan sayang, jadi mubazir, jadi buang uang segala macam. Makanya ajak teman gitu. Jangan sendiri makannya gitu ya. Jadi makan yang baik, asupannya juga dijaga. Jadi gini, makan bukan hanya sekedar untuk kita memenuhi kewajiban makan siang, malam gitu kan, makan pagi gitu ya. Tapi juga pikirkan apakah yang dicerna itu bermanfaat untuk tubuh atau tidak. Tuh ya, itu tips yang kelima. Yang keenam ya tahapannya. Nah, ini yang susah sih Mbak kalau aku boleh bilang. Batasi medsos Mbak, susah loh ini. Betul. Susah loh ini ya. Batasi screen time. Kok aku nggak komen kok. Aku cuma scroll aja gitu kan. Hey, halo, itu memang nggak masuk pikiran, masuk juga Mbak. Walaupun jempol kita yang kerja, ya mata kita melihat, nanti bisa jadi berdampak. Mata kita merah, iritasi lah, gitu kan, kelelahan lah, gitu kan. Terus lelah itu lelah batin juga loh. Kenapa? Kan karena ada informasi, ada berita yang mungkin tidak sesuai dengan kita. Tadi kita udah bahas Mbak di awal ya. Itu jadi mencederai juga apa yang kita rasakan. Batasi medsos. Ketika kita tahu bahwa ada, tadi ya saya sempat cerita sahabat saya itu ya, ada orang yang mungkin mencoba untuk menjelek-jelekan, mencoba untuk mengintimidasi, menggoyahkan iman kita. Ya udah, kita mute misalnya gitu. Atau oke, nggak usah leave group deh gitu ya. Kalau leave group mungkin too obvious ya, terlalu terang-terangan gitu misalnya ya. Atau nggak usah unfollow deh gitu, tapi kita mute aja.
Ya kan, kita nggak usah ngeblok deh misalnya gitu. Tapi kalau kebangetan ngeblok juga nggak apa-apa sih, maksudnya. Ya Kesehatan kan, mental ya kan, ya kan Mbak, itu kan Ya. hak kita ya. Yes. Kalau misalnya kita ngerasa bahwa orang ini ganggu gitu ya, dan kita bisa menyampaikan bahwa, aduh kita nggak satu frekuensi sama dirimu gitu ya. Ya udah, kita tidak membenci, kita tidak menjauhi, kita hanya kita bisa bilang gini loh. Oh iya, saya pernah kenal dengan orang itu. Tapi hahaha, bahasa apa sih? Ya enggak Yes. gitu. Sekedar kenal kan boleh dong. Boleh dong. Sekedar pernah kenal. Yes. Tapi untuk satu circle, enggak dulu deh. Kayaknya nggak dulu. Nah, bisa dong, gitu Bisa dong, dong, ya ya. kan? Jadi batasi ya medsos, batasi Medsos, oke. screen time kita. Screen time itu termasuk misalnya nih, kita tahu bahwa kita nggak sanggup menonton film yang membangkitkan cerita masa lalu, misalnya Oke. gitu. Ya, yang akhirnya kita bernostalgia dengan kesedihan-kesedihan misalnya. Jangan. Ya. Kalau kita nggak kuat, mending jangan. Oke. Karena itu nanti bisa itu tadi membangkitkan, kita jadi bisa bersedih-sedih kelamaan, kita juga jadi bisa mengingat-ingat orang yang pernah menyakiti hati kita, meskipun film itu relate banget, gitu kan, ya kan lagi beredar tuh, misalnya banyak beberapa film-film yang itu pembelajaran sih, gitu ya, itu bagus juga gitu, karena keseharian, tapi kita mampu nggak, kita sanggup nggak, gitu. Jadi pilihlah tayangan-tayangan yang memang dirasa bahwa itu Berkualitas tidak ya. mengganggu gitu ya, dan kita boleh kok, kita berhak untuk memilih. Yes. Nah, yang Tujuh. tujuh Ya, ketujuh. ya, Mbak, gini, kita ini manusia dengan segala kesempurnaan yang Tuhan berikan, gitu. Ya, dan kita juga punya hak untuk istirahat. Mhm. Nah, Oke. jeda itu pernah tuh dalam satu topik di sesi saya juga, cari waktu untuk jeda. Jadi yang ketujuh, beri kesempatan diri kita untuk bepergian. Oke. Mbak, bepergiannya sesimpel ini. Ini teman saya juga yang saya lihat di medsosnya gitu ya, dan ini inspiratif banget. Dia Oke. bilang gini, cutiku hari ini sangat bermanfaat karena aku menikmati kesendirianku. Wow. Jadi dia gini Mbak ya, tanda kutip ya, cuma dia menikmati pagi hari, Yes. nge-cafe gitu ya, terus dia jalan naik MRT Iya. dari ujung ke ujung gitu, makan siang di tempat yang dia memang kepingin gitu ya, istilah kata wishlistnya dia deh gitu. Gajinya dia bilang mahal sih Fit gitu ya, tapi puas karena Oke. dia masukkan dalam asik nih bisa buffet gitu ya, dan buffetnya tuh western yang Oke. all you can eat yang daging semua misalnya, karena dia memang dia karnivor ya, dia penyuka daging gitu ya, dia menikmati aja Yes. ya, sendiri dia nikmati. Jadi bepergian itu bukan berarti harus pindah kota, meskipun ya kalau boleh disarankan cari lingkungan atau suasana yang beda dari keseharian. Ya. Jadi bener-bener memang kayak beda planet gitu, istilah kata gitu. Ya kan, misalnya hari-hari kita berada di katakanlah kota ketiga gitu ya, bukan Yes. di metropolitan misalnya. Aha. Nah, di kabupaten misalnya, dia mau bepergian di kota metropolitan. Jadi Wow. swap gitu ya, pindah Yes. lokasi. Makasih, betul. Atau kebalikan, misalnya saya ada di kota besar, swap deh, saya mau di kecil. dusun misalnya. Karena buat mereka yang tinggalnya di pedalaman, pergi melihat jalan raya metropolitan, gedung tinggi, jembatan bagus, itu juga hiburan gitu. Sesuatu. Nah, buat mereka yang ada di kota besar, ya, mendengarkan gemericik sungai, terus banyak mungkin bebek-bebek berkeliaran kanan kiri, ayam-ayam segala macam, itu juga sesuatu. Ya. Jadi memang carilah, pindahlah kita dimensi, ya, untuk membersihkan gitu ya, Oke. dan melegakan pikiran gitu. Ya, cari. Jadi langkah yang ketujuh, ya, tips yang ketujuh adalah cari waktu untuk kita bisa bepergian. Oke. Next. Ya,
Lalu yang terakhir langkah-langkah. Mungkin tepatnya tips-tips lah ya 8 tips atau 8 steps gitu ya. Kalau steps itu kan kayak urutan gitu ya Mbak ya. Tips lah, katakanlah tips lah ya. 8 tips untuk detox pikiran gitu ya. Kita mencari atau berkomunikasilah dengan teman yang memotivasi, yang menghargai akan diri gitu. Maksudnya gini, kalau kita bertemu dengan orang yang merendahkan gitu misalnya, atau tidak menghargai, atau memiliki atau vibes-nya negatif gitu, ya kita belajar juga sih bahwa di dunia itu tidak semua baik dan tidak semua buruk gitu kan. Kita belajar baik buruk gitu. Tapi kalau dirasa kita lebih nyaman atau kita bisa menarik diri untuk tidak ada di lingkungan yang negatif, just do it. Jangan nggak enak atau merasa nanti dibilang nggak gaul, ya. No, yang tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi just go ahead, cari lingkungan yang baik, yang positif gitu ya, yang bisa memberi penghargaan atas diri. Nah itu 8 tips Mbak. Ya, 8 tips yang bisa malam ini kita bagikan, ya. Ini sebagai self reminder juga untuk diri saya sendiri loh, Mbak Audrey gitu ya. Karena ya hari-hari kita juga bersentuhan, ya, bersinggungan, berinteraksi dengan mereka di luar sana gitu. Jadi yuk kita mawas diri, yuk kita milikilah. Kita beri kesempatan untuk diri ini menikmati waktu yang ada di dunia yang sementara ini. Gitu, Mbak Audrey. Yes, dan pastinya sampai dengan tips yang ke-8 nggak ada yang susah-susah banget gitu ya. Cuma kayak itu tadi, kalau Anda sudah aware akan kesehatan pikiran yang pastinya akan berdampak kepada pekerjaan gitu ya, mulai bisa di tips pertama sampai dengan 8 dilakukan dulu gitu ya, sehingga nanti kedepannya Anda bisa melihat progres yang powerful gitu ya, ketika pikiran tuh sehat dan jernih seperti itu ya. So terima kasih Mbak Vivit sudah memberikan 8 tips yang sangat mudah dengan senang hati. Dengan senang hati. Yes, semoga kita Mbak Vivit, Audrey, dan semua listeners juga bisa sehat secara mental selalu dan bisa tetap produktif di masa-masa yang sangat bising dan padat ini. Kalau betul sekali. Yes, kalau begitu kami pamit semua listeners. Saya Audrey Juwana. Saya Vivit F. Argarini. Salam sehat jiwa raga. Bye. See you next time. Setelah kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan.